Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatur Walisya Gatama akan mempresentasikan tugas dengan komputer. Adapun materinya yaitu PAN, LAN, WAN, kabel infrared, radio, fiber optik, topologi jaringan, dan susunan kabel UTP. Yang pertama, PAN, LAN, WAN. PAN atau Personal Area Network adalah jaringan komunikasi perangkat lain dengan perangkat lainnya dalam jarak yang sangat dekat, hanya dalam beberapa meter saja. Misalnya antara komputer yang dihubungkan dengan Personal Digital Assistant atau PDA. PAN dapat digunakan untuk komunikasi antar perangkat pribadi mereka sendiri atau untuk menguat ke tingkat yang lebih tinggi dari jaringan internet. Jarak PAN sekitar 1 sampai dengan 10 meter dalam ruangan, hubungan antara komputer dengan HP, PDA, dan sebagainya. Ini contoh gambar PAN. LAN atau Local Area Network adalah jaringan berskala relatif kecil dan dibatasi oleh batasan geografis tertentu, misalnya suatu gedung, komplek gedung perkantoran, atau sebuah sekolah, dan biasa tidak jauh dari sekitar 10 km. Ada dua tipe jaringan LAN, yang pertama jaringan peer-to-peer, yang kedua jaringan client-server. Adapun karakteristik LAN mempunyai pesat data yang lebih tinggi, meliputi wilayah geografis yang lebih sempit, tidak membutuhkan jalur telekomunikasi yang disewa dari operator telekomunikasi. Berikut gambar LAN. MAN atau Metropolitan Area Network adalah jaringan yang berskala lebih besar dari LAN, tetapi masih dalam satu kota atau provinsi, menghubungkan berbagai lokasi seperti kampus, perkantoran, pemerintahan, dan sebagainya dengan jangkauan antara 10 hingga 50 km. Di dalam jaringan MAN terdapat hubungkan beberapa buah jaringan kecil ke dalam lingkungan area yang besar. Karakteristik MAN umumnya tidak dimiliki oleh satu organisasi. MAN, komunikasi linknya dan peralatan umumnya dimiliki oleh salah satu konsorsium pengguna atau penyedia layanan jaringan yang menjual pelayanan kepada pengguna. MAN sering bertindak sebagai jaringan kecepatan tinggi untuk memungkinkan berbagai sumber daya daerah. Hal ini juga sering digunakan untuk melakukan koneksi bersama untuk jaringan lain dengan menggunakan link ke WAN. Berikut contoh gambar WAN. WAN atau Wide Area Network adalah jaringan yang biasanya sudah menggunakan media wireless, sarana satelit atau kabel serta serat optik. Karena jangkauannya lebih luas, bukan hanya meliputi satu kota atau antar kota dalam satu wilayah, tetapi juga mulai menjangkau area atau wilayah otoritas negara lain. Dalam jaringan WAN sudah menggunakan sarana satelit atau kabel bawah laut. Perangkat WAN menghubungkan beberapa LAN melalui jalur komunikasi dari service provider. Karena jalur komunikasi tidak bisa langsung ke LAN, maka dibutuhkan beberapa perangkat interface. Pertama router, CSU atau DSU, modem, communication server. Berikut gambar contoh WAN. Kabel, infrared, radio, fiber optik. Kabel koaksial. Yang pertama adalah kabel koaksial. Kabel koaksial terdiri dari dua kabel yang dilindungi oleh dua tingkat isolasi. Tingkat isolasi pertama dilindungi oleh selaput konduktor yang melindungi dari pengaruh elektromagnetik. Bagian inti digunakan untuk transfer data adalah bagian tengah yang selanjutnya tutup atau dilindungi dengan plastik untuk menghindari dari goresan kabel. Gambar kabel koaksial. Kabel UTP atau Unshielded Twisted Pair digunakan sebagai media penghubung antara komputer dan peralatan jaringan yang lain, yaitu hub atau switch. Pada kabel UTP berisi 4 pasang kabel yang tiap pairnya disusun spiral atau saling berdekatan. Keempat kabel atau 8 kabel yang merupakan isi dari kabel UTP berupa kabel tembaga tunggal yang berisolator. Contoh gambar kabel UTP. Selanjutnya ada fiber optik. Kabel fiber optik merupakan kabel jaringan yang dapat mentransmisi cahaya.
Kabel fiber optik memiliki jangkauan yang lebih jauh sampai dengan ratusan kilometer. Kabel fiber optik terdiri dari dua jenis yang dikenal sebagai single mode dan multi mode. Contoh gambar kabel fiber optik. Infrared. Infrared adalah media transmisi dari kabel yang merekam sinyal menggunakan gelombang cahaya infrared. Komputer dan perangkat seluler, seperti mouse, printer, dan ponsel pintar, seringkali memiliki port IRDA yang memungkinkan transfer data dari satu perangkat ke perangkat lain menggunakan gelombang cahaya infrared. Kemampuan dari infrared terbilang cepat dan tidak memakan banyak biaya untuk melakukan koneksi. Dengan menggunakan inframerah atau infrared ini, kita bisa mengetahui status pesan yang telah dikirimkan, apakah sudah sampai ke terima yang diinginkan atau belum. Sebab biasanya dalam satu ruangan terdapat banyak penerima infrared. Contoh gambar infrared. Selanjutnya radio. Gelombang radio atau radio wave adalah media transmisi wireless yang mendistribusikan sinyal radio melalui udara dalam jarak jauh seperti antar kota, wilayah, dan negara. Juga dapat digunakan pada jarak pendek seperti dalam kantor atau rumah. Teknologi komunikasi Bluetooth, USB, Wi-Fi, dan WiMAX menggunakan sinyal gelombang radio untuk mengirimkan data. Berikut contoh gambar radio gelombang airport. Selanjutnya ada fiber optic. Kabel fiber optik adalah sebuah teknologi yang digunakan untuk mengirimkan informasi dalam bentuk sinyal cahaya melalui serat optik yang sangat tipis dan transparan. Serat optik terdiri dari sebuah inti yang sangat kecil dan dikelilingi oleh lapisan pelindung yang disebut mantel. Serat ini biasanya terbuat dari kaca atau plastik khusus yang memiliki indeks bias yang tinggi, sehingga memungkinkan cahaya untuk terperangkap di dalamnya dan terus berpropagasi melalui serat. Tiga lapisan utama fiber optik. Yang pertama inti atau core. Core fiber optik adalah bagian terdalam dari kabel fiber optik yang dikelilingi oleh cladding dan coating. Core fiber optik adalah tempat di mana cahaya beroperasi dan mengalami pantulan. Inti seringkali terbuat dari kaca atau plastik khusus dengan indeks bias yang tinggi. Pada kabel single mode, inti memiliki diameter yang sangat kecil, sementara pada kabel multi mode, inti memiliki diameter yang lebih besar. Indeks bias inti core, indeks bias mantel atau cladding, hal ini berfungsi untuk memastikan bahwa cahaya yang melalui inti akan terus dipantulkan sehingga akan terhindar dari kemungkinan kehilangan sinyal data saat dalam perjalanan pengiriman informasi. Yang kedua, mantel atau cladding. Cladding adalah lapisan tengah kabel optik yang melapisi inti atau core. Fungsinya adalah untuk memantulkan cahaya kembali ke dalam inti dengan prinsip pemantulan total dalam, sehingga cahaya tetap terkonsentrasi di dalam inti dan tidak tersebar. Cladding memiliki nilai indeks bias yang berbeda dari inti. Yang ketiga ada pelindung atau coating. Coating adalah lapisan terluar yang melindungi inti dan mantel dari kerusakan fisik dan lingkungan eksternal. Pelindung ini terbuat dari bahan yang kuat dan tahan terhadap tekanan, kelembatan, serta kerusakan mekanis. Pelindung ini seringkali berupa lapisan luar yang terbuat dari bahan plastik atau serat Kevlar yang memberikan kekuatan tambahan. Fungsi fiber optik yang pertama komunikasi telekomunikasi, yang kedua jaringan komputer, yang ketiga industri penyiaran, yang keempat sensorik, yang kelima penerangan, yang keenam bidang medis. Kelebihan fiber optik yang pertama kecepatan tinggi, kedua kapasitas tinggi, yang ketiga jarak transmisi. Kekurangan fiber optik yang pertama biaya instalasi awal yang tinggi, yang kedua kerentanan terhadap kerusakan mekanis, yang ketiga pemeliharaan yang sulit. Topologi jaringan. Topologi jaringan adalah metode atau cara yang digunakan agar bisa menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya. Struktur atau jaringan yang digunakan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya bisa dengan menggunakan kabel ataupun nirkabel. Topologi jaringan komputer berfungsi untuk mengetahui bagaimana masing-masing komputer atau host dalam jaringan komputer dapat saling berkomunikasi satu sama lain. Jenis topologi jaringan. Yang pertama ada topologi ring atau sering disebut topologi cincin. Adalah jenis topologi jaringan yang digunakan untuk menghubungkan sebuah komputer dengan komputer lainnya dalam sebuah rangkaian yang berbentuk lingkar seperti cincin. Umumnya jenis topologi jaringan ring ini hanya menggunakan LAN card agar masing-masing komputer terkoneksi. Ini contoh gambar topologi ring seperti cincin bentuknya. Yang kedua adalah topologi bus. Topologi bus adalah topologi jaringan yang lebih sederhana,
Umumnya topologi jaringan ini dilakukan pada instalasi jaringan berbasis kabel koaksial. Topologi bus menggunakan kabel koaksial pada sepanjang node klien dan konektor. Jenis konektor yang digunakan adalah BNC, terminator, dan TBNC. Ini contoh gambar topologi bus. Selanjutnya ada topologi mesh. Topologi mesh adalah sebuah topologi yang bisa digunakan untuk rute yang banyak. Jaringan topologi ini menggunakan kabel tunggal sehingga proses pengiriman data menjadi lebih cepat tanpa melalui hub atau switch. Ini contoh gambarnya. Topologi star. Topologi star atau disebut juga topologi bintang adalah topologi jaringan berbentuk bintang di mana umumnya menggunakan hub atau switch untuk koneksi antar klien. Topologi jaringan komputer ini paling sering digunakan saat ini karena memiliki banyak kelebihan. Contoh gambar topologi star atau bintang. Topologi tree. Topologi tree atau topologi pohon adalah hasil penggabungan dari topologi bus dan topologi star. Umumnya topologi tree digunakan untuk interkoneksi antara hierarki dengan pusat yang berbeda-beda. Ini contoh gambarnya. Topologi peer-to-peer. Topologi peer-to-peer adalah topologi jaringan yang sangat sederhana karena hanya menghubungkan dua komputer. Umumnya topologi peer-to-peer menggunakan satu kabel saja untuk menghubungkan kedua komputer agar bisa saling berbagi data. Ini contoh gambarnya. Topologi linear. Topologi linear atau sering disebut dengan topologi bus berurut. Umumnya topologi ini hanya menggunakan satu kabel utama sebagai konektor masing-masing titik sambungan pada setiap komputer. Ini contoh gambarnya. Topologi hybrid. Topologi hybrid adalah gabungan dari beberapa topologi yang berbeda dan membentuk jaringan baru. Dengan kata lain, jika ada dua atau lebih topologi yang berbeda terhubung dalam satu jaringan, maka topologi jaringan tersebut akan membentuk topologi hybrid. Ini contoh gambar topologi hybrid. Susunan kabel UTP. UTP merupakan singkatan dari Unsealed Twist Pair. Sesuai namanya Unsealed, yang berarti kabel ini tidak dilengkapi dengan pelindung aluminium sehingga jenis kabel ini kurang tahan dengan interferensi elektromagnetik. Berbeda dengan saudaranya STP, Sealed Twist Pair. Nama twist pair merujuk pada bentuk dari isi kabel tersebut yang saling berdekatan pada setiap pasang. Kabel UTP dilengkapi dengan 8 buah kabel dengan warna unik di tiap kabel, lalu disusun berdekatan pada tiap pasang warna hingga menjadi 4 pasang. Lilitan kabel tersebut berfungsi untuk mengurangi induksi dan kebocoran pada kabel. 8 warna kabel UTP. Jingga. Kabel warna jingga memiliki fungsi sebagai pengantar paket data. Putih jingga. Kabel warna putih jingga memiliki fungsi sebagai pengantar paket data. Hijau. Kabel warna hijau memiliki fungsi sebagai pengantar paket data. Putih hijau. Kabel warna putih hijau memiliki fungsi sebagai pengantar paket data. Biru. Kabel warna biru memiliki fungsi sebagai pengantar paket suara. Putih biru. Kabel warna putih biru memiliki fungsi sebagai pengantar paket suara. Coklat. Kabel warna coklat memiliki fungsi sebagai pengantar tegangan DC. Putih coklat. Kabel warna putih coklat memiliki fungsi sebagai pengantar tegangan DC. Fungsi kabel UTP adalah kabel UTP digunakan pada jaringan LAN untuk menghubungkan komputer ke perangkat jaringan atau komputer ke komputer ataupun antara perangkat jaringan itu sendiri. Dalam penerapannya, kabel UTP memiliki aturan dalam penyusunan kabel berdasarkan kegunaannya. Jenis-jenis kabel UTP yang pertama ada kabel straight through. Untuk kabel tipe straight through memiliki aturan penyusunan yang sama antara ujung konektor yang satu dengan lainnya. Tipe kabel straight through biasa digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang berbeda, misalnya antara router dengan switch atau hub, komputer ke switch, dan komputer ke hub. Ini contoh gambarnya. Yang kedua, kabel crossover. Untuk kabel tipe crossover memiliki aturan penyusunan yang berbeda antara tiap ujung konektor. Tipe crossover biasa digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang sama, misalnya antara komputer dengan komputer, router dengan router, switch dengan switch, hub dengan hub. Ini contoh gambarnya. Selanjutnya ada kabel rollover. Kabel rollover adalah kabel yang memiliki aturan penyusunan terbalik antara ujung konektor satu dengan ujung konektor lainnya.
Kabel tipe rollover digunakan untuk menghubungkan dua perangkat. Hampir sama dengan tipe Strike-Through, namun tipe kabel ini lebih kepada menghubungkan perangkat yang memiliki konsol, misalnya switch dengan printer, switch dengan proyektor. Ini contoh gambarnya. Kategori kabel UTP. Kategori 1 CAT 1. Kabel UTP dengan kategori 1 merupakan kabel dengan kualitas transmisi terendah, yaitu sebesar 1 Mbps. Kabel dengan kategori ini hanya mendukung komunikasi suara analog saja sehingga kurang cocok untuk sistem modern saat ini. Kabel CAT 1 dulunya digunakan pada tahun 1983 untuk menghubungkan telepon analog line, old telephone service atau POT. Kategori 2 CAT 2. Kabel UTP kategori 2 memiliki kecepatan transmisi data hingga 4 Mbps. Kabel dengan kategori ini telah mendukung data dan suara digital. Umumnya kabel ini digunakan pada jaringan dengan teknologi token ring atau oleh IBM. Namun seiring perkembangan zaman, kabel UTP ini sudah tidak cocok lagi digunakan pada sistem modern saat ini. Kategori 3 ada CAT 3. CAT 3 memiliki kecepatan transmisi hingga 10 Mbps dan mendukung komunikasi data dan suara digital. Kabel CAT 3 memiliki kemampuan yang terendah, karena memang hanya mendukung jaringan 10 BSD saja. Umumnya jenis ini digunakan pada jaringan IBM. IBM Token Ring dengan kecepatan 4 Mbps sebagai pengganti CAT2. Kategori 4 CAT4. CAT4 memiliki kecepatan transmisi hingga 16 Mbps dan mendukung komunikasi data dan suara digital. Umumnya kabel ini juga digunakan pada jaringan IBM Token Ring 16 Mbps dan juga dihubung pada jaringan Ethernet 10 BSD. Kategori 5 CAT5. CAT5 memiliki kecepatan transmisi hingga 100 Mbps dan mendukung komunikasi data dan suara digital. Kabel jenis CAT5 ini juga dapat berjalan pada kecepatan transmisi data hingga 1 Gbps. Tetapi dengan syarat panjang kabel harus lebih pendek dari 100 meter. Kategori 5E CAT 5E merupakan bentuk peningkatan dari kabel UTP CAT 5 dengan kemampuan transmisi data hingga 1 Gbps atau pada kecepatan 10 atau 100 atau 1000 Mbps. Kategori 6 CAT 6 memiliki kecepatan transmisi hingga 10 Gbps dengan frekuensi komunikasi 250 MHz dan mendukung komunikasi data dan suara digital. Umumnya kabel jenis ini digunakan pada jaringan gigabit Ethernet dan 10G Ethernet dengan panjang hingga 55 meter. Selanjutnya kategori 6A atau CAT 6A. Kabel UTP kategori 6A ini merupakan bentuk peningkatan dari kabel UTP CAT 6 dengan frekuensi komunikasi yang lebih besar, yaitu sebesar 500 MHz. Kategori 7 CAT 7 memiliki kecepatan transmisi hingga 10 Gbps dengan frekuensi komunikasi hingga 600 MHz dan mendukung komunikasi data dan suara digital. Umumnya kabel jenis ini digunakan pada jaringan gigabit internet dan 10G internet dengan panjang hingga 100 meter. Berikut penjelasan lebih ringkasnya tentang kategori kabel UTP. Karakteristik kabel UTP. Yang pertama, bagian dalam terdiri dari 8 buah kabel pasang-pasangan. Yang kedua, tiap pasang warna dililit sehingga menghasilkan 4 pasang kabel. Yang ketiga, memiliki pelindung atau shield. Yang keempat, maksimal panjang kabel yang disarankan yaitu 100 meter. Yang kelima, menggunakan konektor RJ45. Yang keenam, kecepatan transmisi hingga 1000 Mbps. Yang ketujuh, memiliki independensi sekitar 10 ohm. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.